Perkenalkan, nama saya Chris Octavia Kristiani Meka, NIM 2103060097 dari Prodi Peternakan Kelas A Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan melakukan penjelasan mengenai mineral dan vitamin dan akan melakukan praktikum uji kandungan vitamin C pada beberapa sampel makanan, di mana ini merupakan materi dari mata kuliah biokimia yang diampu oleh Ibu Tati Fidianasari SPT MP. Pertanyaan pertama terkait dengan mineral adalah jelaskan pengertian dan fungsi mineral secara umum. Mineral adalah padatan senyawa kimia homogen non-organik yang memiliki bentuk yang teratur dan terbentuk secara alami. Mineral merupakan nutrisi mikro yang dibutuhkan oleh tubuh makhluk hidup yang fungsinya untuk menjaga sistem tubuh agar berjalan dengan optimal. Di mana menurut kegunaannya di dalam tubuh, mineral terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan mineral esensial dan golongan mineral esensial. Pada umumnya, mineral esensial berfungsi untuk membentuk tulang dan gigi. Bersamaan dengan protein dan lemak, mineral akan membentuk otot, organ tubuh, sel darah, serta jaringan tubuh lunak lainnya. Mineral yang diperoleh dari makanan juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Di mana mineral makro merupakan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang besar, yaitu berkisar antara belasan sampai ribuan miligram. Sedangkan mineral mikro adalah mineral yang dibutuhkan oleh makhluk hidup dalam jumlah yang kecil, yaitu kurang dari 100 miligram. Namun meskipun kebutuhan mineral dalam tubuh tergolong sedikit, namun fungsinya sangatlah penting di dalam tubuh. Oleh karena itu, harus selalu tersedia dan terpenuhi. Pada ternak, kekurangan mineral dapat mengakibatkan penyakit defisiensi mineral yang dapat menyebabkan penurunan bobot badan, kekurusan, serta menurunnya daya produksi serta reproduksi. Selanjutnya, fungsi umum mineral yaitu yang pertama untuk membentuk kerangka gigi serta hemoglobin. Yang kedua, mempertahankan keseimbangan asam basa di dalam cairan tubuh. Yang ketiga, mempertahankan tekanan osmotik. Yang keempat, mempertahankan keasaman pada getah pencernaan atau getah lambung. Yang kelima, mencegah kekejangan. Dan yang keenam, mempertahankan kontraksi urat daging yang tetap. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan fungsi dari mineral makro dan mineral mikro. Untuk mineral makro yang pertama yaitu ada kalsium yang berfungsi dalam proses pembentukan tulang dan gigi, pembekuan darah, serta kontraksi urat daging. Yang kedua yaitu ada fosfat yang berperan dalam proses pembentukan tulang dan gigi, metabolisme energi, dan merupakan bagian dari DNA dan RNA. Yang ketiga yaitu ada natrium yang berperan dalam proses keseimbangan asam basa, osmoregulasi, dan transmisi saraf. Yang keempat yaitu ada klorin, di mana klorin berperan dalam proses keseimbangan asam basa, osmoregulasi, dan ekskresi air. Yang kelima ada kalium, di mana kalium berperan dalam proses keseimbangan asam basa, osmoregulasi, ekstasi saraf dan otot, serta berperan sebagai aktivator enzim. Yang keenam ada magnesium, di mana magnesium berperan sebagai aktivator enzim yang akan digunakan dalam proses metabolisme karbohidrat dan protein, dan juga berfungsi dalam proses pembentukan tulang. Yang ketujuh ada mangan, di mana mangan berperan dalam proses pembentukan tulang, aktivator enzim, serta pertumbuhan. Untuk mineral mikro, yang pertama ada zinc atau seng yang berperan sebagai komponen dan aktivator enzim, serta berperan dalam proses penyembuhan luka. Yang kedua yaitu ada Fe atau besi yang berperan dalam proses pembentukan hemoglobin dan merupakan bagian dari sistem enzim. Yang ketiga yaitu ada Cu atau tembaga yang berperan dalam proses pembentukan hemoglobin, pigmen, dan koenzim. Yang keempat ada iodin atau jodium yang berperan sebagai konstituen hormon tiroid dan pembentukan hormon tiroksin. Yang kelima ada
sulfur atau tembaga, di mana berperan dalam proses sintesis protein mikroba, otot, dan asam-asam tubuh. Dan selanjutnya yang keenam ada kobalt, di mana kobalt ini merupakan bagian dari vitamin B12 yang berfungsi dalam proses pertumbuhan mikroba di dalam pomen. Yang keenam ada selenium, di mana selenium merupakan bagian dari metaloenzim dan hormon glutathione peroksidase yang fungsinya untuk menghilangkan H2O2 atau unsur hidrogen peroksidase dan berasosiasi dengan vitamin E serta berperan dalam sistem imunisasi. Dan yang terakhir ada molybdenum, di mana molybdenum merupakan bagian dari enzim sulfit, di mana fungsinya adalah untuk mengoksidasi sulfit. Soal yang pertama, jelaskan pengertian vitamin. Vitamin adalah senyawa kimia yang dibutuhkan oleh tubuh yang fungsinya untuk mengatur proses kegiatan di dalam tubuh. Selain itu, vitamin juga berfungsi dalam proses pertumbuhan sel dan juga mengatur pemakaian makanan dan energi yang masuk ke dalam tubuh. Pada tubuh ternak, vitamin berperan dalam mempertahankan dan meningkatkan kekuatan tubuh ternak, dan juga vitamin berperan untuk meningkatkan kesehatan tubuh ternak, terutama dalam berproduksi. Ternak memperoleh vitamin dari pakan dalam jumlah yang sedikit. Kekurangan vitamin pada ternak dapat mengakibatkan penyakit defisiensi yang bersifat spesifik. Untuk soal kedua, yaitu jelaskan sifat-sifat vitamin. Berdasarkan kelarutannya, vitamin dibagi menjadi dua jenis, yaitu vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Untuk vitamin yang larut dalam lemak memiliki sifat-sifat. Yang pertama, larut di dalam lemak. Yang kedua, kelebihan dari hasil produksi yang dibutuhkan dapat disimpan di dalam tubuh. Yang ketiga, diekskresikan melalui feses. Yang keempat, defisiensi yang terjadi umumnya terjadi sangat lambat. Yang kelima, tidak selalu diperlukan dalam pakan sehari-hari. Yang keenam, memiliki prekursor dan provitamin. Yang ketujuh, terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Yang kedelapan, diabsorpsikan melalui sistem limfa. Yang kesembilan, hanya dibutuhkan oleh mikroorganisme kompleks. Yang kesepuluh, bersifat menyusun sistem jaringan. Dan yang ke-11, beberapa jenis bersifat toksik apabila dalam jumlah yang relatif. Untuk vitamin yang larut di dalam air memiliki sifat-sifat. Yang pertama, larut di dalam air. Yang kedua, kelebihan dari hasil konsumsi umumnya sangat sedikit. Yang ketiga, diekskresikan melalui urin. Yang keempat, defisiensi yang terjadi umumnya sangat cepat. Yang kelima, harus berada dalam pakan sehari-hari. Yang keenam, umumnya tidak memiliki prekursor. Yang ketujuh, selain memiliki unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, juga memiliki unsur nitrogen, sulfur, dan kobalt. Selanjutnya yang kesembilan, dibutuhkan oleh mikroorganisme kompleks maupun sederhana. Yang kesepuluh, terdapat di semua jaringan. Dan yang terakhir, bersifat toksik apabila dikonsumsi dalam jumlah yang tinggi. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan jenis-jenis dan fungsi vitamin di dalam tubuh ternak. Yang pertama yaitu ada jenis vitamin yang larut di dalam lemak, yaitu yang pertama ada vitamin A, di mana vitamin A ini berperan untuk mencegah masalah kesehatan mata, untuk meningkatkan sistem imun, untuk menjaga kesehatan kulit, serta berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan sel. Yang kedua yaitu ada vitamin D, di mana vitamin D ini berperan dalam proses reabsorpsi atau penyerapan kalsium dan fosfor di dalam saluran pencernaan. Kemudian vitamin D ini berperan dalam memperkuat tulang,
karena mampu menyerap kalsium bagi tubuh. Selanjutnya ada vitamin E, di mana vitamin E ini mampu meningkatkan pertumbuhan dan reproduksi ternak, yaitu contohnya pada ternak unggas. Vitamin E ini juga berperan sebagai antioksidan. Selanjutnya ada vitamin K, di mana vitamin K ini berperan penting dalam proses pembekuan darah. Selanjutnya ada vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan C, di mana vitamin B ini berperan sebagai kofaktor enzim yang akan digunakan pada proses metabolisme asam amino, energi, asam lemak, dan asam nukleat, di mana nutrisi-nutrisi tersebut merupakan daya dukung dari tumbuh kembang ternak. Kemudian fungsi dari vitamin C yaitu untuk menjaga daya tahan tubuh ternak dan berperan sebagai antioksidan. Selain itu, vitamin C mampu mengurangi stres pada ternak unggas karena mampu menghambat pertumbuhan hormon sirtosol, yaitu hormon penyebab stres pada ternak unggas. Di sini saya akan melakukan uji kandungan vitamin C pada beberapa buah-buahan dan hijauan pakan ternak. Di sini saya mengambil sampel yaitu buah jambu biji, terong Belanda, nanas, dan hijauan yaitu daun lamtoro dan rumput gajah. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum ini yaitu 5 buah wadah yang masing-masing sudah diisi dengan air putih, lalu ada pengaduk dan betadine atau iodin. Masing air yang berada di dalam wadah ditetadin sampai air berubah warna mengikuti warna betadine, dan nantinya akan dicampur dengan sampel yang sudah disediakan, lalu diamati perubahan yang terjadi. Nah, di sini dapat dilihat perubahan warna yang terjadi pada jambu biji. Warnanya berubah yaitu menjadi lebih jernih. Pada terong Belanda terjadi perubahan, namun tidak terlalu jernih karena masih ada kandungan warna terong Belanda tersebut. Dan pada nanas warnanya berubah menjadi lebih jernih atau putih. Dan pada daun lamtoro warna yang terjadi yaitu warna daun lamtoro itu sendiri. Sedangkan pada rumput gajah dia menjadi agak lebih bening, namun masih mengandung warna rumput gajah itu sendiri. Di sini dapat disimpulkan bahwa pada jambu biji dia mengandung vitamin C yang tinggi. Pada terong Belanda juga mengandung vitamin C. Nanas juga mengandung vitamin C yang tinggi. Sedangkan pada daun lamtoro dan rumput gajah kandungan vitamin C-nya cukup rendah. Perubahan warna yang terjadi pada masing-masing sampel diakibatkan karena adanya reaksi dari asam askorbat yang terkandung dalam vitamin C dengan iodin, di mana asam askorbat tersebut akan menghilangkan warna dari iodin itu sendiri. Demikianlah penjelasan dan praktikum yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf.